Ini apa? Mohon maaf nih Bang ya. Menurut kami Pak Anies itu nggak bisa kerja. Gitu. Ini apa? Mohon maaf nih Bang ya. Menurut kami Pak Anies itu nggak bisa kerja. Gitu. Kader PSI ini mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan tidak bisa bekerja. Siapa sebenarnya tidak bisa bekerja? Anies Baswedan atau PSI yang gagal lolos masuk ke DPR? Yap, langsung saja Pak Anies Baswedan teman membuktikan bahwa beliau itu adalah tokoh yang hebat, ya, kinerjanya yang luar biasa. Kita langsung lihat videonya. Dulu jualan pisang, sekarang jualan janji. Lebih menjanjikan jualan janji kali ya daripada pisangnya. Siapa itu tetangganya? Ada itu siapa ya anaknya Pak itu Pak Joko. Joko Tingkir. Ada di kampung saya ada. Kan ada juga. Di kampungnya ada. Kamu bawa apa ini? Ini siapa? Anak presiden. Anak presiden. Apaan anak presiden? Iya, nggak kenal kamu. Oh AHY. Ya benar. Inaya Wahid. Bukan, Mas Kaisang. Masa lagian di bawah sepi banget nggak ada penjaganya. Terus anak presiden kan dijaga ya, biar nggak masuk partai lain. Yang ini kan low profile, makanya nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Beneran anak presiden? Iya. Kamu nggak bawa minum apa? Oh ini ada minuman spesial buat anak presiden. Apa? Minumannya apa itu? Ini jamu nasi kencur. Beras kencur. Jamu beras kencur. Tadinya beras, saya seduh mateng. Iya. Jangan diseduh. Masa kamu kasihnya jamu beras kencur? Jamu kan berarti kan baunya itu bau kencur. Ini meskipun masih bau kencur tapi bisa jadi cawapres. Iya. Pak Joko nggak nonton kan? Kan sibuk kerja. Iya, nggak mungkin. Ini anak presiden, jangan suka sembarangan ngomong, yang benar, yang baik-baik. Oh iya. Pak bener anak presiden Pak? Enggak sih. Bentar lagi udahan. Kayaknya ada abangnya. Iya, ada abangnya, iya. Ada butuh ART lagi nggak Pak? Saya pengen banget jadi pembantu presiden, sumpah. Pembantu presiden mah bukan ART, menteri. Emang iya, tapi beda pekerjaan. Kamu bisa apa? Ya, padahal saya pengen banget ke istana. Ngapain? Berteman dengan rusa. Tapi saya bukan ART sembarangan loh. Beda saya sama ART yang lain. Apa bedanya? Saya kalau masak nggak enak. Ya emang beda sih, emang beda. Beda, yang penting beda. Yang penting beda. Iya. Saya ini nggak cuma bisa bersih-bersih rumah, tapi saya juga bisa bersih-bersih nama baik Bapak. Cocok jadi menteri nih. Cocok jadi pembantu presiden. Inilah prestasi dan penghargaan Anies Baswedan sewaktu memimpin Jakarta, tapi jarang dipublis. 1. Jakarta International Epri Circuit, JIEC. 2. Stadion Jakarta International Stadium, JS. 3. Revitalisasi Kota Tua Batavia. 4. Sumur resapan. 5. Pembangunan jalur sepeda. 6. JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman. 7. Aplikasi Jakarta Kini, Jaki. 8. Jaklingko. 9. Pelebaran trotoar. 10. Gratiskan PBB di bawah 2 miliar rupiah. 11. Kampung Susun Akuarium. 12. Flyover Tapal Kuda. 13. Revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. 14. Meraih KPPU Award. 15. Meraih IDC Future Enterprise Award. 16. Meraih Sustainable Transportation Award, STA. 17. Meraih 4 penghargaan kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. 18. Meraih 9 penghargaan Anugerah Public Relations Indonesia Awards, Pria. 19. Meraih Top Digital Awards. 20. Anugerah Dwija Prajanugraha. Masih banyak lagi mungkin yang tidak tersebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga para junjungan kita, panutan kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Yang kami hormati
Neng Eva Munif yang sudah menginisiasi acara ini. Tepuk tangan untuk Neng Eva. Terima kasih. Memang seperti dibilang tadi, Neng Eva waktu itu kita silaturahmi di rumah. Itu sebelum puasa atau puasa ya? Pas puasa ya? Sebelum puasa kalau nggak salah. Sebelum puasa, Neng Eva tuh bilang, kita kalau bikin halal bihalal di Kediri gimana Pak? Bismillah, siap. Insya Allah saya siap ke Kediri. Nah, karena selama ini terhalangi nggak bisa masuk ke Kediri, Pak. Sekarang penghalangnya sudah nggak ada itu. Jadi alhamdulillah bisa sampai dan ternyata jumpa melampaui Kediri. Ini dari mana-mana hadir di sini ya. Ada dari mana? Tulungagung, Ngawi, Nganjuk, Lamongan, Madiun, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Bangil, Pasuruan. Wah sudah, kalau ini nanti absen wilayah Jawa Timur nanti. Tapi kumpul semua di sini. Dan alhamdulillah hadir juga bersama kita Laksamana Purnawirawan Jenderal Henry. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Profesor Misranto, terima kasih mengkhususkan hadir. Dan ada begitu banyak tamu-tamu kehormatan, ibu-ibu, poroning, poronyai, terima kasih. Dan ruangan ini memang terasa hangat. Iya, ini kehangatan yang membawa berkah. Kalau kita bahagia, suasana apapun terasa nyaman. Ya, kalau niatnya baik, berkumpul bersama orang baik, dalam jalan kebaikan, insya Allah keberkahan mengiringi kita semua. Jadi saya cerita sedikit tadi malam, kami tiba di sini sekitar jam 11. Kira-kira 11 malam. Terus begitu sampai diberitahu kalau di sini harus makan, nah itu pecel. Pecel apa? Umpa. Nah itu, jadi kami makan menjelang tengah malam. Pecel, umpa. Alhamdulillah pecelnya memang enak sekali Pak. Enak sekali. Jadi tadi malam merasakan pecel khas Kediri, pagi bangun itu lebih seger. Apalagi ketika pagi tadi ketemu dengan beberapa teman-teman pegiat di kota Kediri, lalu sekarang halal bihalal. Tadi saya pas datang diarahkan pintu masuk ada 2, saya bilang diatur lewat belakang rupanya biar ketemu dulu semuanya. Gak taunya luar biasa semangat yang ada di tempat ini. Masya Allah. Saya juga bersyukur ibu bapak bisa silaturahmi halal bihalal. Ini memang Idul Fitri di kita ini khas yang tidak ditemukan di dimanapun juga. Pasti ibu bapak pernah melihat. Coba kalau Idul Fitri di Mekah. Selesai sholat id gimana? Di Madinah selesai? Selesai. Id Mubarak, alaina alaikum, selesai. Tapi kalau di sini apa yang terjadi? 1 bulan kita kembali ke nol kepada semuanya. Betul tidak? Yang kemarin susah untuk nelpon, nah ini kesempatan nelpon. Yang susah untuk WA, nah ini kesempatan WA. Yang sulit salaman, nah ini bisa salaman. Ini ada satu periode di mana kita kembali
Kalau pom bensin tuh ke titik 0, 00, 00. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kekayaan budaya yang membuat perasaan persatuan, perasaan kebersamaan terawat secara berkala. Secara berkala. Sebuah inisiatif yang luar biasa. Walaupun kata halal bihalal, kalau dicari bahasa Arabnya juga susah ketemunya Bapak Ibu. Loh, tapi kan begini Bapak Ibu, apakah ada bahasa yang benar dan baik? Bahasa itu kesepakatan. Ya, bahasa itu kesepakatan. Kesepakatan. Ini namanya kemeja. Ini kesepakatan kemeja. Ini namanya celana. Itu kesepakatan. Kalau dulu nenek moyang kita terbalik sepakatnya. Ini namanya kemeja. Ini namanya celana. Ya jadi. Bahasa itu kesepakatan. Kalau disepakati jadilah bahasa. Makanya dulu saya pernah usul, yuk bahasa Indonesia itu diperkaya kata-katanya. Menggunakan apa? Bahasa daerah. Karena bahasa daerah sering lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Ayo Bapak Ibu, kalau mau bilang bahasa Indonesianya unyeng-unyeng apa? Ayo coba. Ketemu enggak bahasa Indonesianya unyeng-unyeng? Enggak ketemu. Iya. Lain ubun-ubun. Ayo unyeng-unyeng kok. Masa kita mau pusaran rambut? Nah, enggak bisa. Nah, jadi misalnya kekayaan bahasa Indonesia kita harus lebih kaya. Bahasa Indonesia itu punya sekitar 150.000 kosakata sekarang. Bahasa Inggris 1 juta. Kita harus nambah. Bahasa Arab 12,7 juta. Wih, berarti kekayaan bahasa itu membuat kita bisa menjelaskan banyak hal. Jadi kembali kepada kata halal bihalal, kita menyumbang ke bahasa Arab dari Indonesia. Istilah untuk saling memaafkan. Dan ini adalah sekarang kita mau bilang, mau kemana? HBH, udah langsung tahu. Halal bihalal. Nah, jadi momen ini, karena ini juga momen halal bihalal, izinkan saya memulai dengan menyampaikan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah. Saya nih, salah kata, salah tindakan, undangan yang tak terpenuhi, jabat tangan yang tak terjangkau, senyuman yang tak terjawab. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita kembali ke fitrah di bulan Syawal ini. Dan mudah-mudahan puasa kita kemarin membawa kita kepada derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Dan kita mendapatkan fitrah di akhir bulan suci Ramadan kemarin. Seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi saya bersyukur sekali bisa sawalan walaupun sudah lewat bulan. Tapi sawalan boleh-boleh aja ya Pak, sawalan. Nah, saya bersyukur bisa datang bersama di sini. Apalagi kita semua dalam suasana penuh semangat. Ini memang barisan kita ini unik Bapak Ibu. Apapun hasil pilpres, semangat jalan terus. Iya toh? Iya. Dan ini harus kita jaga. Kenapa? Karena kita menginginkan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih baik itu harus diperjuangkannya terus-menerus. Terus-menerus. Ketika ada masa di mana ada perhelatan demokrasi, maka kita partisipasi lewat perhelatan demokrasi. Perhelatan demokrasinya selesai, kita partisipasi lewat semua kegiatan yang ada di sekitar kita. Jadilah pendorong perubahan untuk kebaikan di tempat kita masing-masing. Terus, jangan berhenti Bapak Ibu.
Karena tujuan kita adalah membuat Indonesia lebih adil, Indonesia yang lebih makmur, dan kita ingin Indonesia yang memiliki moral yang baik. Bagaimana teman-teman ya, luar biasa sekali bagaimana prestasi demi prestasi yang dilakukan Anies Baswedan. Kita tahu bahwa semenjak menjadi gubernur Jakarta, beliau ini sangat hebat, beliau ini sangat luar biasa dalam memimpin Jakarta. Dan Jakarta ini adalah kota dan provinsi yang paling besar di negara kita ya teman-teman. Apalagi ibu kota ya. Namun tidak mudah untuk menjalankan tugas sebagai gubernur Jakarta. Namun Anies Baswedan lah kalau kita bisa katakan bahwa gubernur paling sukses teman-teman. Kenapa? Karena beliau mampu ya di bawah tekanan oposisi yang sangat kuat, Pak Anies tetap menjalankan tugasnya sebagai gubernur ya dengan balance teman-teman, dengan seimbang. Inilah kekuatan yang dimiliki Anies Baswedan ya. Kita tahu bahwa Anies Baswedan tidak mudah teman-teman. Namun beliau menyelesaikan tugasnya dengan baik bahkan 5 tahun. Bagaimana menurut kalian?